Oke, ada barisan geometri, ada barisan aritmetika. Kalau barisan aritmetika cirinya apa? Selisihnya antar dua suku yang berdekatan tetap ya. Ini kan yang kanan kurang yang tengah. Ini yang tengah kurang yang kanan, gitu ya. Dia harus sama, oke? Berarti ini jadi B 3A. Dapat B sama dengan 3A ya. Sekarang ini A, A tambah B. B-nya itu 3A. Jadi 4A ya. Ini B-nya 3A. Jadi 7A. Tambah 9. Ini barisan geometri. Berarti kalau geometri itu pembagian yang tetap 4A bagi A sama dengan 7A tambah 9 per 4A gitu ya. Jadi 16A sama dengan 7A tambah 9. Berarti A-nya 1. Oke. Kalau A-nya 1, B-nya 3. Jadi jawabannya yang mudah ya. Udah. Oke, silakan di subscribe. Oke, kita bahas sedikit teori dulu ya. Kita bahas ya tentang lingkaran yang menyinggung kedua sumbu koordinat. Lingkaran yang menyinggung sebuah koordinat ada beberapa fakta atau beberapa fakta lah ya. Bingung istilahnya ya. Yang pertama, kalau lingkaran itu jari-jarinya R ya. Kalau lingkaran yang dimaksud itu jari-jarinya R. Jari-jarinya R. Maka bisa dipastikan jari-jarinya R. Maka bisa dipastikan pusatnya absis koordinat gitu ya. Hanya menggunakan angka R aja, nggak akan ada angka lain. Tapi 4 kemungkinan. Bisa R, R, bisa min R, R, bisa min R, min R, bisa plus R, min R, jadi 4 kemungkinan. Tergantung posisinya di mana gitu ya. Jadi kalau jari-jarinya 7, jadi pusatnya bisa aja 7,7, bisa aja min 7,7, bisa aja min 7, min 7, tapi nggak bakalan 8,7 gitu, oke? Jadi pusatnya tuh absis ordinat sama jari-jari menggunakan angka yang sama. Cuma bisa plus bisa min gitu ya. Yang kedua, nggak pernah nyebrang kuadran. Ini bukan apalan ya, logis ya. Nyebrang kuadran maksudnya gimana? Kalau lingkaran menyinggung sumbu kedua sumbu koordinat, bukan salah satu. Kalau lingkaran itu di kuadran 1, ya di kuadran 1 terus. Kalau di kuadran 2, ya kuadran 2 terus. Kuadran 3, ya di kuadran 3 terus. Kuadran 4, ya di kuadran 4 terus. Maksudnya apa? Titik yang dilalui konsisten. Dilalui kuadran yang titik yang dilalui akan kuadrannya tetap ya. Kuadrannya tetap. Maksudnya begini loh, kalau titik itu melalui min 3,7, pasti titik lain yang dilalui min koma plus semua. Nggak ada yang min koma min, nggak ada yang plus koma min, gitu ya.
Oke, begitu pula pusatnya. Jadi kalau pusatnya min 3,7, semua titik yang dilalui min koma plus. Kalau pusatnya 7,7, oh sorry, tadi yang pertama kakak ralat. Nggak mungkin pusatnya min 3,7, karena harus menggunakan angka yang sama ya. Min 3,3, misalnya pusatnya min 3,3, berarti jari-jarinya 3, ya, dan titik yang dilalui min koma plus semua. Misalnya pusatnya min 10, min 10, berarti jari-jarinya 10, titik yang dilalui min koma min semua. Logis? Bukan hafalan? Logis ya. Jadi kalau case yang ini pusatnya R, R ya. Kalau case yang ini pusatnya min R, R ya. Pusat yang akan maksud yang merah ya. Kalau yang ini pusatnya min R, min R. Kalau yang ini pusatnya R, min R ya. Kalau persamaannya yang ini berarti X dikurang R kuadrat ditambah Y kurang R kuadrat sama dengan R kuadrat gitu ya. Kalau yang ini X tambah R kuadrat tambah Y kurang R kuadrat sama dengan R kuadrat. Ya gitulah, nggak usah dihafalin. Ini dua-duanya tambah gitu ya. Yang ini X kurang R kuadrat plus Y plus R ya kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini titik yang dilalui plus koma plus terus. Ini titik yang dilalui min koma plus terus dan seterusnya. Oke? Oke. Dah itu singkat aja tentang lingkaran yang menyinggung kedua sumbu koordinat. Terus bahas lain lagi, hal yang lain. Kalau ada dua lingkaran, yang satu persamaannya ini, yang satu lagi persamaannya ini, ada titik potongnya. Dari titik potongnya tarik garis. Nah, persamaan garisnya cara nyari gampang aja. Ya berarti titik yang melalui garis yang melalui titik potong. Mencari titik potong kan bisa disubstitusi atau eliminasi. Jadi kita eliminasi aja. Jadi persamaan garisnya adalah A kurang P X ditambah B kurang Q Y ditambah C kurang R sama dengan 0. Ini persamaan garisnya. Udah ya? Udah, oke. Kalau gitu, mari kita masuk ke soal. Yuk. Persamaan garis lurus yang melalui titik potong lingkaran-lingkaran. Kok ada kata lingkaran-lingkaran? Iya. Belum dibahas di teori tadi. Ini bukan teori yang perlu dia hafal, tapi pemahaman. Kakak mau tanya. Kakak punya sumbu koordinat. Nanti dihapus lagi loh ya. Ini baru masih pengantar ya. Kakak punya titik. Di mana maunya kalian? Di sini misalnya. Ini bukan soal itu kan ya. Ini kakak gambar di papan tulis seperti ini. Terus kakak suruh bikin lingkaran yang menyinggung kedua sumbu koordinat tapi melalui titik ini. Kakak kasih jangka untuk menggambar di papan tulis. Tahu nggak gambar yang terjadi ada berapa kemungkinan? Ya tepat, ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama bisa gambarnya begini. Yang penting kan melalui ini dan nyinggung gitu. Ya, gambar yang kedua ya bisa lebih besar lagi. Jadi gitu, nanti ke sana lagi ya. Nanti nyinggung sini, nanti ke sana gitu ya. Berarti jika ada lingkaran menyinggung kedua sumbu koordinat melalui sebuah titik yang ditentukan, maka kemungkinan gambar lingkarannya ada 2. Makanya ditulis lingkaran-lingkaran, karena memang jawabannya akan ada jadi 2 lingkaran. Oke? Yuk, kita ke soal. Jadi, melalui titik 2,-1. 2,-1 itu adanya di kuadran mana? Plus koma min ya. Sini, oke. Nanti persamaan lingkarannya akan
X dikurang R kuadrat ditambah Y ditambah R kuadrat sama dengan R kuadrat dong. Oke, ingat kan tadi? Nah, kan melalui 2,-1. Lalu 2,-1 berarti 2 kurang R kuadrat tambah min 1 tambah R kuadrat sama dengan R kuadrat. Misi kita sekarang mencari R. Oke? Kalau R udah dapat, kembalikan ke persamaan yang baris paling atas, itulah persamaan lingkarannya. Ya. Dan nanti huruf R yang didapat pasti ada 2 kemungkinan. Sesuai dengan gambarnya tadi. Ujang priangan sayana yang sederhana ujang priangan. Ya, begitu ya. Berarti gitu ya. Gitu, kan 2 kemungkinan gambar lingkarannya. X kuadrat min 10X tambah 25 tambah Y kuadrat plus 10Y plus 25 kurang 25 jadi plus 25. Oke. Nah, berarti yang ditanya adalah persamaan garis yang melalui titik potong garis hitam dengan garis ungu. Ya kita eliminasi aja ya, kalau kita kurang jadi min 10X ditambah 2 min 10Y ditambah 1 kurang 25. Oke. 8X min 8Y min 24 sama dengan 0 ya. Atau bagi 8 X kurang Y kurang 3 sama dengan 0. Atau jawaban yang C. Udah ya? Oke. Diberikan sebelumnya silakan dikerjakan dulu masing-masing. Teori ya dibutuhkan, tapi teorinya sudah sering ya, nggak perlu diulang-ulang lagi. Untuk yang biasa ngerjakan soal polinom, nggak ada teori-teori yang baru. Ya. Kita amati yuk anatomi soalnya. Katanya Cx dan Fx berturut-turut Cx kali Fx dan Cx. Nah, yang kuning ini tolong dijemahin. Dibagi X-2 ya, dibagi X-2. Berarti Q2F2 ini Q2F2 sama dengan min 26. Oke. Sedangkan Q2 doang sama dengan 1. Oke. Bisa kan? Qx dan Qx berturut-turut misalkan memberikan sisa min 26 dan 1 kalau dibagi X min 2. Jadi dari sini bisa disimpulkan kalau F2 itu adalah min 26. Oke. Padahal Fx didefinisikan sama soal. Ya. F2 berarti sama dengan 8A
ditambah, kan F2 ya, 4A kurang 4B, oke. S-nya diganti 2 jadi tambah 4B tambah A, sama dengan min 26 dari sini. Min 4B tambah 4B habis, berarti berapa ini? 8A tambah 4A, jadi 8A tambah 5A sama dengan min 26, gitu ya. Ini data belum kepake semua kok ya. Kemudian ada ini nih, Fx habis dibagi X min 1. Berarti dari sini F1 sama dengan 0, oke? F1 sama dengan 0 berarti A tambah A kurang B tambah 2B tambah A sama dengan 0. Nanti huruf A dan B bisa tahu. Berarti berapa nih? A 3A. 3A tambah B ya? 3A tambah B sama dengan 0. Atau B sama dengan min 3A. Sorry, ini 8A ditambah, oh ini langsung, sorry, ini 8A tambah 5A 13A ya, udah langsung ya. Kakak nggak ngeliat tadi mudah sebenarnya. Kirain 8A tambah 3, berarti A-nya udah langsung 2 ya. 13A min 26. Sorry, A-nya min 2 ya. Berarti B-nya adalah 6 ya. Berarti Fx lengkap deh. Fx sama dengan min 2x pangkat 3. A kurang B berapa? Min 2 min 6 min 8x plus 2B plus 12x tambah A kurang 2. Katanya dibagi x kuadrat tambah x memberikan sisa berapa? Kalau dibagi dengan bentuk yang nggak linear, lebih favorit pakai begini gitu ya, bukannya Horner yang sampai 2 kali gitu ya, lebih enak ini. Min 2, ini kuadrat ya, min 8x kuadrat. Min 8, 12, min 2. Dibaginya x kuadrat tambah x tambah 0 ya. Jadi 1, 1, 0. Maksudnya x kuadrat tambah x tambah 0. Min 2 dibagi 1. Min 2. Min 2 dikali 1, 1, 0. Min 2, min 2, 0. Terus dikurang. Min 8, min 2, min 6. 12 min 2 min 6 nih dibagi 1 yang ujung ya. Jadi min 6. Min 6 dikali 1, 1, 0 min 6 min 6 0. Nah, pas dikurang dapatnya 2 digit. 12 min 6 itu 18. Min 2 dikurang 0 min 2. Nah, 2 digit ini yang kiri adalah koefisien X, yang kanan konstanta. Jadi 18X kurang 2 ya, atau jawaban yang E. Nanti kalau ditanya hasil, ini hasilnya. Hasilnya adalah min 2x min 6 ya. Mudah ya? Mudah, cuman hitungnya pelan-pelan aja. Ini vektor yang mudah, silakan dicoba dulu. Tentu ya asal tahu rumus ya. Sudah tahu tentang resultan vektor U tambah V sama U kurang V. U tambah V itu kalau dicari panjangnya, panjang U kuadrat ditambah panjang V kuadrat, ini di fisika juga ada ya, ditambah 2 kali U dot V. Terus kalau kurang, sebentar, ada yang sedikit, lupa nulis. Ini ada kuadratnya, gitu ya.
Udah, ini dipegang. Kak, perasaan rumus yang kayak gini yang saya lihatnya suka ada kos-kosan gitu. Ya maksudnya ini. Nah, ini kalau mau dipecah ya panjang U dikali panjang V dikali cos sudut yang mengapit U dan V gitu ya. Tapi kalau mau nulisnya U dot V, ya nggak usah ditulis cos lagi. Udah include di dalam U dot V itu cosnya gitu ya. Kalau gitu mudah dong sekarang. Ini sih soal yang tinggal masukin rumus saja ya. Ini diketahui, ini diketahui, ini diketahui, ini ditanya. Lima kuadrat tambah 3 kuadrat. Nah, kalau kurang, ini kurang juga ya. Kalau ini tambah juga ya. Karena kurang dikurang 2 kali U dot V. 25 tambah 9 tambah 2. Ini U kurang V kuadrat ya. Sama dengan 36. Jadi panjang dari U kurang V adalah 6. Jadi jawabannya yang A. Mudah ya. Oke. Mencari persamaan lingkaran yang diketahui pusat dan garis singgung. Nah, dari pusat 2,-3 kita bisa pastikan bahwa persamaan lingkarannya berbentuk apa. Oh ya, jangan lupa dikerjakan dulu ya, di pause videonya ya. Kalau absis pusatnya 2, ini harus min 4 ya. Kalau ordinat pusatnya min 3, ini harus plus 6. Masih kan ya? Ditambah sesuatu sama dengan 0 gitu ya. Berarti jawabannya harus min 4x plus 6y. Jadi yang ini udah pasti salah. Oke. Nah, untuk tahu C-nya ya kita harus tahu jari-jari ya. Cara tahu jari-jari. Nah, kalau ada lingkaran pusat di 2,-3 menyinggung garis yang persamaannya diketahui. Tapi persamaannya harus berbentuk implisit ya, 3x kurang y tambah 1 sama dengan 0. Jadi y-nya pindah ke sana. Supaya nanti jari-jarinya bisa tahu pakai rumus jarak ya. Gimana rumusnya? Absis dan ordinat pusat masuk ke persamaan garis ya. 6 dikurang min 3 ditambah 1 dibagi akar 3 kuadrat tambah 1 kuadrat. Teorinya sudah luar kepala semua ya. Jari-jarinya jadi berapa tuh? 10 dibagi akar 10 jadi akar 10. Sehingga persamaannya menjadi x dikurang x pusat kuadrat ditambah y dikurang y pusat kuadrat, jadi y plus 3 kuadrat sama dengan akar 10 kuadrat ya. Nah, ini kita ngerjain ini dalam rangka mencari ini aja nih ya. Kalau AB udah bisa salah ya. Nah, ini kalau diurai jadi apa? X kuadrat min 4x tambah 4 untuk yang ini ya. Untuk yang ini y kuadrat plus 6y tambah 9 sama dengan 10 ini kan ya. Kalau ini 0, 10 pindah ke kiri. Oke. Nah, ini yang kita tuju nih. 4 tambah 9 kurang 10 itu 3. Berarti jawabannya adalah yang C. Berarti ininya 3. Oke. Mudah ya? Mudah. Sip. Oke, kita kali ini akan membahas dua materi ya, turunan fungsi komposisi sama tafsiran geometris dari turunan. Ini dua hal yang terpisah ya, walaupun sama-sama bab turunan ya. Yang tentang ini dulu ya. Kalau fungsi merupakan hasil komposisi dari dua fungsi gitu ya. Kalau diturunin jadi gimana? Gitu. Ini nggak lama pembahasannya, sebentar aja ya. Nah, ini goh ini adalah G yang isinya H ya. Turunannya adalah turunan dari G dimasukin H dikali turunan dalamnya. Oke. Nah, termasuk kalau dimasukin angka. F aksen 5 jadi gimana?
G aksen isinya H5 dikali H aksen 5. Oke. Jadi kalau G diketahui, H diketahui, turunin H, masukin 5, masukin 5 ke H asli, lalu dimasukin ke turunannya G, lalu dikali. Begitu ya. Nah, itu turunan dari fungsi komposisi. Oke. Nah, bisa dihapus? Bisa. Kalau nggak mau dihapus ya yang paling atas aja deh ya, yang kakak nggak hapus, yang paling atas. Kehapus juga. Kalau gitu asing. Kalau Y sama dengan Fog X atau F isinya GX, maka Y aksen adalah F aksen isinya GX dikali G aksen X. Itu ya. Turunan fungsi komposisi. Oke. Nah, sekarang kita belajar tafsiran geometris dari turunan. Tafsiran geometris dari turunan itu adalah maksudnya begini. Kalau sebuah fungsi ada x-x-annya udah disebutin mas soal, terus kita turunin kan dapat x-x-an juga, terus kita masukin 3, hasilnya 7. What the maksud of it? Apa maksudnya? Maksudnya kalau fungsi ini kita gambar grafiknya, anggaplah begitu ya, kemudian di sebuah titik yang x-nya sedang 3, terus dibikin sebuah garis yang nyenggol, yang nyinggung doang, gradien dari garis itu adalah 7. Oke? Itu maksudnya tafsiran geometris dari turunan ya. Jadi bisa aja loh kalau misalnya soalnya nggak ngasih ini nggak dikasih, yang soal nggak disebutin ya. Cuman dikasih gambar ya. Dikasih gambar. Jadi soal kalau gini kan biasanya yang mainstream misalnya. Kalau bilang gini misalnya, fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat. Carilah gradien garis singgung di x sama dengan 1. Ya udah tahu ya. Tinggal ini misalnya fungsi ini grafiknya ini 1. Berarti ini bukan 7 ya. Turunin jadi 3x kuadrat ditambah 10x. Masukin 1. Jadi gradiennya 13 gitu ya. Tapi itu udah terlalu mainstream. Bisa aja soal ngasih taunya berupa gambar ya. Misalnya Y sama dengan Fx, persamaannya nggak dikasih tahu. Tapi Y sama dengan Fx, gambarnya atau sketsa gambarnya seperti ini. Kemudian ada garis yang nyenggol doang gitu ya. Di titik yang nggak dikasih tahu juga, tapi dikasih tahu ini 2,3 sama 5,7 gitu. Ini grafik Y sama dengan Fx. Cuman ini juga dikasih tahu deh. Ini titik ini dikasih tahu tapi 2, doang gitu. Bisa tahu nggak F aksen 2? Bisa. F aksen 2 adalah 7 kurang 3 dibagi 5 kurang 2. Ya, 4/3. Tahu dari mana? Karena turunan ini dimasukin 2 sama dengan gradien ini. Dan gradien bisa kita cari dengan rumus SMP. Ya, selisih Y dibagi selisih X. Atau atau ini garis singgungnya gitu. Terus soal bilang ini ada garis mendatar di horizontal, terus ini ada tulisan 60 derajat gitu, ini ada 3 deh gitu. Bisa tahu nggak F aksen 3 sama dengan berapa? Ya, F aksen 3 sama dengan akar 3. Kenapa? Karena F aksen 3 adalah gradien garis ini. Nah, gradien kalau diketahui
sudut ya terhadap sumbu X positif adalah tangan dari sudut itu. Oke? Oke. Ada lagi, misalnya gini. Misalnya gini, ini ada Y sama dengan Fx. Terus ada garis nyinggung gitu. Terus ada garis lain. Gitu, ini tegak lurus gitu ya. Kemudian ini titik, katakan 2 koma nggak dikasih tahu gitu ya. Tapi soal bilang garis ini adalah garis 3x kurang 2y ya, sama dengan 17 misalnya. Pertanyaannya carilah f aksen 2, ayo. Ya gampang ya. F aksen 2 adalah gradien garis merah ini. Oke? Ya tapi mana? Ya gini, garis yang hitam ini gradiennya 3/2 bukan? Pelajaran SMP. Jadi garis merah ini gradiennya adalah min 2/3 ya. Balik sini harusnya tambah deh gitu ya. Ini min 3/2 ya. Ini jadi 2/3 gitu ya. Karena tegak lurus ya. Ngomong-ngomong tahu nggak namanya? Garis yang tegak lurus, garis singgung di titik singgung, namanya garis apa? Namanya garis normal ya. Garis normal itu garis yang tegak lurus, garis singgung di titik singgung. Oke? Terus kalau garis normal dari sebuah lingkaran itu pasti apa? Pasti melalui pusat. Setuju nggak? Saya pikirin sambil kakak ngapus pikirin. Kalau ada garis singgung nih di sebuah lingkaran, di titik singgungnya dibuat garis normal, pasti garis normal itu menuju pusat bukan? Oke? Setuju nggak? Setuju. Kalau ada lingkaran nih, kita bikin garis singgung. Gitu. Nah, terus kita bikin garis normal. Oh, salah, harusnya sana dikit ya, salah. Garis normalnya pakai ini aja. Ini garis singgung. Nah, ini garis normal. Pasti melalui pusat ya. Bisa? Jadi seperti itu. Oke, coba yuk kita contoh soal. Contoh soalnya dari kelas standby ya. Ada sebuah lingkaran yang hanya di atas sumbu X aja ya. Jadi berupa fungsi ya. Kalau lingkarannya penuh nggak fungsi ya. Ada lingkaran seperti itu. Terus gimana ya tadi, lupa soalnya gimana ya. Oh, ada gini gitu. Nah, soalnya tuh nggak pakai angka ya, pakai skala begitu ya. Kalaupun ada angkanya minim ya. Nah, di sini nih ininya nggak pas skala ya, jadi sehingga jari-jarinya nggak tahu, tapi pusatnya pasti 0,0. Gitu ya. Nah, kemudian di sini dikasih tahunya yang jelas 3 udah kelewatan, 2 masih belum nyampe gitu ya. Sehingga jari-jarinya nggak pas bulat gitu ya. Tapi kalau ini sampai pas 4 nih, 1, 2, 3, 4 minus ya. Ini pas 2, ini harus agak ke tengahan dikit ya. Terus soalnya gimana tadi ya? Oh ini
ya harusnya ada Y sama dengan ya. Di sini Y sama dengan Fx ya gitu ya. Sedangkan setengah lingkaran ini Y sama dengan Gx. Kemudian soal bilang Hx sama dengan kalau nggak salah golf ya. Nggak dicatat sih tadi ya. Kalau gitu ya. Pertanyaannya, carilah H aksen 2. Begitu. Ya udah, nanti kita kerjain 2 kali ya, yang Gop sama yang Fok deh ya. Ya, silakan. Gimana caranya? Ya, jawabannya H aksen 2 sama dengan ya, Gop itu kan G yang isinya F ya. Berarti turunannya G aksen yang isinya F2, oke, dikali F aksen 2, oke. Nah, oh ya, satu tadi waktu teori lupa. Tadi kita selalu fungsinya fungsi yang ada lengkungannya, jadi fungsinya bukan linear ya. Nah, kalau fungsi linear, Fx sama dengan Mx tambah N gitu. Turunannya dimasukin berapapun sama dengan M. Oke. Kalau di yang ada lengkungan, turunan dimasukin 3, hasilnya gradien dia, gradien garis ini. Turunan dimasukin 2, hasilnya gradien garis ini. Turunan dimasukin 1, hasilnya gradien yang ini. Oke. Turunan dimasukin A, hasilnya adalah gradien garis singgung di titik X sama dengan A ya. Tapi kalau itu kalau fungsinya lengkung ya, atau pangkatnya udah lebih tinggi dari 1 atau bukan linear ya. Kalau fungsinya linear, Fx sama dengan Mx tambah N, turunan dimasukin 1, dimasukin 2, dimasukin 3, dimasukin berapapun, hasilnya M. Jadi khusus untuk garis, turunan langsung sama dengan gradien garis itu. Oke? Nah, berarti F aksen 2 karena Fx-nya garis, ya, langsung gradien dari garis itu. Nah, gradien dari garis ini, ya, Fx, kita bisa pakai pelajaran SMP. Ya, kesininya 4, kesininya 2, berarti gradiennya 2. Berarti F aksen 2 sama dengan 2. Oke, nah ini saya ada minnya ya. Nah, sekarang, ini G aksen F2. F2 mana? Ini kan angka 2. 2 kalau dicari nilai aksennya min berapa? Min 4 ya. F2 ini min 4 ya. G aksen min 4 tidak ada ya. Berarti ini salah ingat nih. Ini jari-jarinya bukan 3 nih. Jadi 4 nih harus ada di dalam sini nih. Jadi mungkin ini 5 atau 6 gitu ya. Ini mungkin 5, ini 4, ini 3. Jadi 5 kelebihan, 4 kekurangan gitu ya. Karena kalau G aksen 4 ya, fungsi ini kalau misalnya fungsinya seperti ini ya. Paling ujung 3, paling ujung min 3. Ini Fx. F aksen min 4 ya tidak ada. Karena min 4 nggak masuk dalam domainnya ya. Ini min 5 lah gitu ya. Nah, berarti ini G aksen min 4. G aksen min 4 itu tahu nggak apa? G aksen min 4 itu adalah gradien garis singgung. Oke. Di X sama dengan min 4. Berarti garis merah ini cari gradiennya. Nah, itu lagi aksen min 4. Nah, yang jadi masalah mencari gradien garis merah ini ada 2 cara ya. 2 plus 1 cara dia jadi 3, tapi 2 cara dari 3 cara itu mirip ya. Yang pertama gini, cara yang paling manual, yang paling awal yaitu apa? Cari fungsi Gx, lalu diturunin, lalu dimasukin min 4. Ya, sesuai dengan ini tulisan ini, G aksen min 4 ya. Jadi nggak pakai gambar. Turunin G-nya, masukin min 4. Yang jadi masalah, persamaan lingkarannya jari-jarinya nggak jelas karena digambar di sininya 4, di sininya 5. Jadi jari-jarinya 4 lebih, 5 kurang.
Gimana mau diturunin G-nya? Persamaannya nggak jelas. Persamaannya memang Y sama dengan akar R kuadrat kurang X kuadrat. Tapi R-nya kan nggak tahu angkanya. Oke? Tuh cara pertama berarti sulit. Cara kedua. Cara kedua tetap seperti cara pertama. Ya. Tapi nyari jari-jarinya bukan ngandelin dari titik ini horizontal ke kiri atau horizontal ke kanan. Tapi nyari jarinya ke arah sini. Karena ternyata di soal itu skala ini juga ngepas nih. Skala ini kalau nggak salah nih 4 juga ya. Jadi 1, 2, nggak pakai angka tapi pas di skalanya. Jadi gambarnya itu udah pakai kotak-kotak kertas berpetak gitu ya. Berarti titik ini udah jelas min 4,4. Nah kalau min 4,4 berarti jari-jarinya berapa? Min 4,4. Jadi dari 00 sampai min 4,4 itu kan 16 tambah 16 32. Akar 32 berarti 4 akar 2 ya. Jadi jari-jarinya 32. Jadi Y sama dengan akar 32 dikurang X kuadrat. Nah turunin deh. Turunin min 2X dibagi 2 akar 32 dikurang X kuadrat ya. Lalu 2-nya coret, masukin min 4. Jadinya 4 dibagi, ini 2-nya dicoret, akar 32 kurang 16. 4 per 16, 4 per 4, 1. Berarti gradiennya 1. Berarti ini 1. Jadi jawabannya 1 kali 2, 2. Oke? Tapi siapa yang kepikir nyari jari-jari dari sini? Selama ini kita jari-jari ke sini atau ke sini. Oke? Tapi ini angkanya nggak pas. Yang pas dari 00 ke 44. Gitu ya. Jadi jari-jarinya ternyata 4 akar 2 ya. Ada cara lain? Ada ya. Cara lainnya nggak pakai turunan. Diturunin gini. Cara lainnya kita melihat titik singgungnya kan jelas min 4,4 dari gambar ya. Gambarnya udah pas nih, pas 4, pas min 4 ya. Nah, di titik singgung kalau kita tarik ke pusat ini namanya garis normal. Nah, garis normalnya menghubungkan 0,0 sama min 4,4. Berarti garis normalnya bergradien min 1 dong. Nah, garis singgung ini tegak lurusnya min 1. Berarti gradiennya 1 juga. Jadi 2 juga jawabannya. Oke? Jadi begitu ya. Caranya bisa pakai turunan fungsinya dibikin fungsinya ya. Tapi harus tahu jari-jari. Nah, jari-jarinya jebakannya adalah kita nyarinya dari sini. Padahal di sini angkanya nggak ngepas, akar-akaran. Jari-jari yang pas kalau nariknya ke sini. Oke? Oke. Ya, janji ya. Kalau sekarang kalau fog ya, kalau fog ya. Tadi kan nih golf nih. Kan kakak juga lupa. Tadi itu yang ditanya golf apa fog, terus angka-angkanya juga seingat aja ya. Dengan gambar yang sama, tentu gambar yang hijau bukan dari soal. Tapi di soal juga nggak pakai angka, adanya kertas berpetak gitu ya. Di sini pas 4, skalanya di sini pas min 4. Ujung ini sama ujung ini tidak pas bulat, ya tidak pas di kotak-kotaknya. Ini pas 2, ini pas min 4 ya. Atau di sini pas 4 tadi ya, tapi nggak apa-apa lah. Kalau ini pas 4 juga, ini tinggal ganti ini aja nih ya. Oke, nggak penting lah, yang penting teorinya ya. Kalau ini udah lupa soalnya, yang penting teorinya. Sekarang kalau soal B ya, kita bikin lagi. Kalau HX itu, ini soal lain ya, fog. Jadi soal nomor 1, soal nomor 2, tapi dengan gambar yang sama. Berarti H aksen 2 berapa? H aksen 2 itu adalah F aksen isinya G2. Berat. Dikali G aksen 2. Ya, berarti yang lebih memungkinkan yang nomor 1 nih ya. Nah, G aksen min 2. G aksen min 2 di sini harus soalnya harus jelas ya. Kalau ini min 2 di sini, ya ini kan min 5, ini min 4, min 3, min 2. Nah, dibikin ke sini. Di sini kalau harus tepat berapa koma berapanya. Oke. Tapi kalau di sini nggak tepat berapa koma berapa, terpaksa kita nyari gradien. Jadi garis singgung yang merah ini nggak kepake kalau soal yang 2 ya. Yang ini nggak pakai. Yang garis singgung merah ini kepakainya untuk soal yang nomor 1 ini. Oke.
Tapi soal tetap adanya min 4,4 ya. Tapi kita punya D2. Kalau gitu fungsinya kita bikin akar 32 dikurang X kuadrat. Karena nyari jari-jarinya pakai ini, yang angkanya pas min 4,4, tapi nyari jari singgung di sini, pakai turunan, tapi dimasukinnya min 2, bukan min 4 ya tadi. Oke? Jadi nggak bisa pakai garis normal. Karena kalau garis normal, di soal tidak jelas min 2, berapa. Nggak pas kotak-kotaknya titik ini. Ya, X-nya pas kotak-kotaknya min 2, tapi Y-nya nggak pas. Kalau gitu, bikin persamaan, tapi jari-jarinya ngambil dari yang sini. Turunannya, yang tadi itu, min 2X dibagi 2 akar 32 dikurang X kuadrat. Ya, 2-nya dicoret, terus masukin min 2. Jadi 2 per 32 kurang 4, ya, akar 28. Gradiennya akar-akaran. Berarti ini hasilnya, hasil G aksen 2-nya akar-akaran ya. 2 per akar 28. Atau 1 per akar 7 ya. Nah sekarang G2. G2, bener harus ada angkanya. Ya nggak pas kotak-kotak, ya udah. Masukin ke persamaan lingkaran. Persamaan lingkarannya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 32 ya. Jari-jari akar-akaran. Jadi kalau X-nya 2, ini jadi 4. 32 kurang 4, 28 ya. 28 diakarin 2 akar 7 ya. Jadi ini F aksen dimasukin 2 akar 7. Nah, tenang aja. F itu garis. Dimasukin berapapun keturunannya hasilnya gradien. Nah, gradien garis ini 1, berarti ini 1. Oke? Nah, jadi jawabannya 1/7 akar 7 kalau soal yang nomor 2. Oke, bisa? Nih, saya ulangi. F aksen 2 akar 7 selalu 1. F aksen diganti angka berapapun selalu 1. Karena F itu garis. Turunannya dimasukin berapapun, gradien. Oke? Oke. Bisa diikuti sampai sini? Dan kalau soalnya diganti-ganti angkanya, diganti-ganti lengkungannya bisa? Ya, 2 ilmu sekaligus nih dalam satu video. Turunan komposisi sama tafsiran geometris dari turunan. Ya, di pelajaran sekolah ini 2 subbab yang berbeda ya. Subbab yang jauh malah bedanya ya. Nah, ini teknik nurunin biasa, ini sudah aplikasi turunan. Oke, selamat belajar. Oke, ini soal tentang kesebangunan ya. Geometri bidang datar juga boleh judulnya. Pada gambar berikut AB, ini AB. AB sejajar dengan CD, sejajar dengan SC ya. AB sejajar CD, sejajar SC. Berarti AB sama SC ini sejajar ya. Dan AB dan SC ini dalam sebuah segitiga ya. Tak perlu dipastikan ini tegak lurus atau tidak. Akan berlaku di pelajaran kesebangunan, masih ingat? Kalau segitiga, ini sejajar gitu ya. Kalau ini A, ini B, ini C, ini D, ini E, ini F. Nah, nanti gini, kiri kecil per kiri besar, A per A tambah B. Per seri kanan ya. Kiri kecil kiri besar, C per C tambah D sama dengan alas kecil E per F alas besar ya. Kita ulangi, kanan kecil per kanan besar sama dengan kiri kecil per kiri besar sama dengan alas kecil per alas besar E per F. Oke? Oke, asalkan E sama F nya sejajar. Nah, sekarang perhatikan yang merah ini coba. Kata soal apa nih? AB-nya 4, tulis 4. CD 8, nanti aja ya BC 8 ya. BC 8 berarti kalau aja di sini katakan A gitu. Sini 8 kurang A dong. Oke. Yang dianya SY, ya SY katakan B gitu ya, ini B.
Nah, ini persamaan yang dibentuk kalau segitiga merahnya apa? Nah, bawah kecil per bawah besar, jadi A per 8 sama dengan B per 4, bukan? Jadi kesimpulannya A adalah 2B. Gitu ya. Nah, sekarang tinggal kita lihat segitiga yang kanan. Ini artinya ini jajar juga dengan ini ya. Nah, ini kan CD 12 ya. Nah, terus ulang nih kalau udah numpuk banyak. Nah, di sini 12 sejajar dengan ini B ya. Nah, ini 2B. Nah, ini 12 dikurang 8 dikurang 2B ya. 8 dikurang 2B. Ini kan A itu 2B ya. Nah, ini tinggal cari. Jadi B per 12 sama dengan 8 kurang 2B okay, per 8 gitu ya. Nah, tinggal cari. Bisa disederhanain bagi 4 2 bagi 4 3 gitu ya. Ya, dikali bilang 2B sama dengan 24 dikurang 6B ya. 8B sama dengan 24, B-nya 3 dan suruhannya nyari B kan. Ini jadi jawabannya yang udah ya. Oke, nah, jangan lupa ini untuk soal-soal lain ya, masih banyak contoh-contoh soal lain di sini. Oke.